Salam karunia roh takut akan Tuhan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Sekarang kita akan merefleksikan novena hari ke-8 tentang karunia roh takut akan Tuhan. Kita sering bertanya dalam hati kita, mengapa Tuhan kita harus kita takuti? Pertanyaan itu mungkin saja terlintas di pikiran kita, namun dari pembelajaran bersama hari ini, kita belajar bahwa takut akan Allah adalah karunia roh. Takut akan Tuhan bukanlah rasa takut di mana seseorang melayani Tuhan hanya karena takut akan hukuman, baik itu hukuman sementara dalam kehidupan ini ataupun hukuman kekal di neraka. Hubungan yang tulus dengan Tuhan didasarkan pada cinta, bukan rasa takut. Oleh karena itu, takut akan Tuhan ini adalah ketakutan anak atau rasa hormat yang menggerakkannya untuk melakukan kehendak Tuhan dan menghindari dosa karena cintanya kepada Tuhan yang memang pantas menerima semua cinta kita. Dengan analogi yang sama, seorang anak tidak boleh termotivasi untuk mematuhi orang tuanya hanya karena takut akan hukuman. Namun seharusnya karena cinta dan hormat kepada orang tua. Seseorang yang mencintai tidak ingin mengecewakan atau menghancurkan hati orang tersebut. Ia harus takut menyakiti orang yang dicintainya dan melanggar kepercayaan dari orang itu lebih dari hukuman apapun. Namun demikian, seseorang harus memiliki rasa takut yang sehat untuk hukuman atas atau karena dosa, termasuk api neraka, meskipun ini seharusnya tidak menjadi faktor pendorong untuk mencintai Tuhan. Cara yang baik untuk memupuk karunia ini adalah melalui doa dan ibadat setiap hari dalam misa. Pemeriksaan batin yang teratur juga penting, serta menerima sakramen tobat. Karena itu karunia ini memotivasi orang dengan 3 cara. Yang pertama, untuk memiliki perasaan yang sesadar-sadarnya atau penuh kesadaran akan kebesaran Tuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, untuk menyesal dengan sungguh atas dosa, bahkan dosa yang paling ringan sekalipun, dan melakukan penebusan dosa atas kesalahan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, waspada untuk menghindari kesempatan-kesempatan dosa yang dekat untuk berjuang melawan kelemahan pribadi dan godaan yang pastinya selalu menanti kita. Karunia takut akan Tuhan membawa kesempurnaan, keutamaan, harapan. Seseorang menghormati Tuhan sebagai Allah, percaya pada kehendaknya, dan menambatkan hidupnya di dalam Dia. Orang itu akan mendekati Tuhan dengan kerendahan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Dia percaya pada janjinya akan pengampunan dosa dan kehidupan kekal di surga. Juga karunia ini adalah karunia untuk anugerah lainnya. Ketika Alkitab yang kudus menyatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat bersukacita dalam perintah-perintahnya. Kita baca dalam Mazmur 112 ayat 1. Karunia ini juga menyempurnakan sifat kesederhanaan yang berupaya menggunakan semua hal dengan bijak dan tidak berlebihan, terutama kesenangan yang memberikan sensasi. Dengan alasan yang diterangi oleh iman, kesederhanaan akan mengendalikan nafsu. Kesederhanaan berhubungan dengan karunia rasa takut akan Allah, karena rasa hormat seseorang kepada Tuhan dan kesadaran seseorang yang diciptakan menurut gambar dan rupanya dan ditebus oleh Kristus memotivasi seseorang untuk memberikan kemuliaan kepada Allah dengan menjadi sederhana dalam tindakan dan keinginan, tidak menggunakan, melakukan, atau terlibat dalam sesuatu yang berlebihan.
Karunia ini juga mencegah kita memanfaatkan kedekatan kita dengan Tuhan. Kita adalah korban dari dosa asal dan menderita karena nafsu. Oleh karena itu kita masing-masing berjuang dengan hati yang memberontak. Seseorang dapat dengan mudah menerima kasih Tuhan begitu saja dan mendapatkan pengampunan tanpa penyesalan yang sungguh, atau melupakan keagungan Tuhan dengan mengambil nama sucinya dengan sia-sia, atau membuat tuntutan Allah dan kemudian marah ketika Dia tidak memenuhi permintaan kita, atau lupa bahwa setiap pemberian berasal dari Tuhan dan menjadi egois atau mengabaikan doa dan ibadat karena tidak ada cukup waktu untuk Tuhan, atau juga mengabaikan perintah-perintah Allah dan ajaran-ajaran gerejanya. Dan tanpa takut akan Tuhan, orang seperti itu mungkin berkata, Tuhan mengasihiku seperti aku dan aku akan ke surga. Kita harus bertanya, apakah orang seperti itu benar-benar mencintai Tuhan? Sementara Tuhan tidak akan pernah menolak hati yang rendah hati dan penuh penyesalan. Tuhan akan merendahkan orang yang angkuh. Teman-teman yang terkasih, dalam Mazmur 34 memberitahu kita untuk berdoa sebagai berikut. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Sekarang mari kita meminta atau memohon rahmat Tuhan untuk menyatukan suara kita dengan suara orang miskin, untuk menyambut karunia rasa takut akan Tuhan, dan untuk dapat mengenali diri kita sendiri bersama dengan mereka sebagaimana terselubung di dalam rahmat dan kasih Allah yang adalah Bapa kita, Ayah kita. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah api cinta-Mu dalam hati kami. Curahkanlah Roh-Mu dan semua akan dijadikan lagi, dan baharuilah muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus, berilah kami dengan roh yang sama, kebijaksanaan yang sejati, dan sukacita selalu dalam penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.